Ya, saya kasih contoh hari ini. Saya berharap teman-teman juga bisa membagi nanti ilmunya. Ya, nanti saya lihatkan PPT-nya. Jadi eh, ini terbitnya 2018. Ya, terbit 2018. Judulnya adalah Resource Optimization Technique and Security Level for Wireless Sensor Network based on the RC Framework. Jadi ini intinya adalah bagaimana mengadaptasi atau bagaimana melakukan penyesuaian atau teknik penyesuaian resource di peralatan sensor itu sama dengan di handphone, teman-teman sekalian. Handphone itu ada baterai, ada CPU, ada memori, dan ada bandwidth. Itu yang menjadi parameter utama agar perangkat itu bisa bekerja. Ya, nah itu yang kita sebut dengan resource. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan resource-nya sensor ini, wireless sensor ini. Karena di dalam harus ada security. Sementara kita tahu security itu pemakan resource. Kalau security-nya tinggi, maka dipastikan CPU akan bekerja lebih berat. Kalau CPU bekerja lebih berat, maka dia akan mengurangi lifetime-nya baterai. CPU berat artinya memori ikut bekerja, storage ikut bekerja. Keempat resource tadi ini, baterai, memori, CPU dengan bandwidth itu akan bekerja keras. Kalau dia bekerja keras, cepat mati. Sama dengan handphonenya teman-teman sekalian. Handphone yang kalau ringan pekerjaannya, hanya buka WhatsApp, balas secukupnya, disimpan lagi, dipakai mengaji misalnya, ringan hidupnya itu. Tapi coba kita pakai main game, TikTok, Facebookan, menderita hidupnya. Sebelumnya bisa bertahan 3 jam, tinggal 2 jam mami itu bertahannya. Karena dia disibukkan. Itu artinya resource-nya dihabiskan. Karena performanya dipaksakan bekerja secara maksimal. Nah, ini implementasinya di wireless sensor network. Kebetulan RC Framework ini adalah klaim saya. Ini yang saya buat, kemudian saya buatkan implementasinya. Jadi ada beberapa artikel. Ini RC Framework ini adalah saya yang memproklamirkannya. Adaptable Resource and Security namanya tuh. RC. Jadi framework atau kerangka kerja tentang bagaimana mengadaptasi atau membuat resource itu bisa beradaptasi. Oke, saya close ini, saya sharing beda artikelnya. Kalau ada yang ditanyakan, teman-teman boleh langsung nge-cut. Mungkin saya akan bahas agak-agak cepat, ya, agak-agak cepat. Tapi pastikan teman-teman paham. Kalau tidak paham, mendingan langsung bunyi. Hmm, mana itu? Oke, sebentar. Ini tidak muncul ya. Oke, oke sudah muncul. Kelihatan apa yang muncul di teman-teman sekalian sekarang? PPT-nya, Pak. Oke, ini yang saya jelaskan. Ini adalah bedah artikel dari yang tadi, teman-teman lihat. Ya, saya tidak tahu. Eh, mungkin saya akan bahas yang ringan-ringannya. Tapi seandainya teman-teman bertanya lebih jauh, maka saya akan jelaskan lebih banyak. Ya, oke. Sebentar, saya atur dulu tampilan layarnya supaya eh, saya bisa mengatur porsinya.
Ya, mungkin saya tidak akan. Oke, kelihatan ya? Bisa Kelihatan, baca? Pak. Bisa terbaca, Dik? Baca, Pak. Jadi ini beda artikelnya yang tadi, teman-teman sekalian. Jadi Resource and Security Awareness in Wireless Sensor Network. Jadi mekanisme konsepnya adalah menggunakan RC Framework, Adaptable Resource and Security. Nah, teman-teman sekalian, ini terkait dengan introduction. Jadi Wireless Sensor Network ya yang kita singkat dengan WSDN itu pada dasarnya kenapa sangat berguna bagi kita? Karena dengan Wireless Sensor Network itu sangat memungkinkan kita melakukan kontrol dan monitoring lingkungan. Paham ya? Bahwa WSN ini membantu kita. Bahkan ada beberapa perangkat sistem otomasi, sistem otomatis sekarang dengan sistem wireless sensor network itu membantu kita menjagai rumah, membantu kita untuk mengkondisikan lingkungan. Jadi dia tahu suasana hati, dia tahu suasana keinginan kita, sehingga dia bisa melakukan service. Dan semuanya terkontrol oleh kita. Semua running by kita gitu. Tetapi medianya dia memanfaatkan sensor-sensor. Sensor-sensornya dikendalikan dengan wireless atau tanpa kabel. Sekali lagi sensor itu ada dua tipenya. Ada sensor yang berbasis kabel, wired, dan ada sensor yang kita sebut wireless, tidak menggunakan kabel. Kebetulan riset saya ini lebih ke wireless sensor network atau sistem jaringan sensor tanpa kabel. Jadi kalau kita biasa lihat di sistem automasi kendaraan-kendaraan, autonomous yang jalan sendiri di jalan atau drone yang beroperasi, dia tahu harus turun, harus naik, belok kiri kanan, maka itu adalah wireless sensor yang dikendalikan pakai tanpa kabel wireless. Ya, jadi WSN ini penting bagi kehidupan manusia yang digunakan untuk melakukan mengontrol lingkungan dan memonitoring area sekitar. Perangkatnya kecil, harganya murah, ya, bermanfaat dan sangat powerful. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, dia bisa menggantikan posisi orang. Sekarang rumah-rumah mewah itu tidak pakai satpam. Lebih murah pakai perangkat ini. Reportnya 24 jam. Tidak minta kopi. Tidak minta snack. Kalau satpam, minta gaji. Minta dibikinkan kopi. Minta gorengan. Kalau ini tidak. Ya, luar negeri lagi mengembangkan ya Eropa, Timur Tengah yang robot humanoid. Robot humanoid ini bekerja dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang difungsikan, ada yang bukan humanoid juga, yang bukan model orang. Humanoid itu maknanya robot yang bukan model orang, ya. Yang modelnya kayak misalnya pembersih lantai itu bukan humanoid. Tapi ada beberapa robot itu yang menyerupai orang. Mohon maaf saya sebutkan, kayak sex toy. Itu humanoid, ya. Jadi robot-robot tadi itu diciptakan untuk mengservis, entah itu laki-laki yang diservis atau perempuan yang diservis. Dan itu menyerupai manusia. Itu yang kita sebut dengan humanoid. Yang unhumanoid itu kalau robot pembersih lantai yang biasa lihat yang bulat-bulat itu, kalau baterainya habis, mau habis, dia pergi datang sendiri nge-charging. Dia tahu pada saat belok kapan, di mana ada sampah yang dia sudah pungut, itu semuanya basisnya awareness sensor network. Paham ya? Sampai di situ teman-teman sekalian. Makanya dikatakan perangkatnya kecil, low cost, applicable, dan powerful. Yang berikutnya, memungkinkan dikontrol, di tracing, dan dimonitoring dari jarak jauh. Saya kebetulan pakai kendaraan, ya mobil yang meskipun saya kayak kemarin waktu berangkat ke luar negeri, saya bisa panaskan dari sana. Kebetulan dipinjam sama saudara, tapi pas jam 2 itu notifikasinya muncul. Yang di notifikasi yang di saya dari kendaraan saya itu menginformasikan bahwa mobilmu sedang parkir, ya, pintu kanannya terbuka dan AC-nya jalan. Itu kondisi tidak normal itu. Jam 2 malam. Pas saya cek mapping lokasi, ternyata ada di daerah Panakukang. Saya konfirmasi. Saya kirimkan itu ke saudara. Dia kaget. Dia bilang, ini mobil tidak bisa ki anu, Bang. Tidak bisa ki apa jekong. Ketahuan. Dan itu fungsinya tuh.
Sekali lagi, teknologi ini ada melekat di sana. Paham ya? Dan ini luar biasa manfaatnya. Di sana ada keuntungan dan kerugian sebenarnya. Tapi sekali lagi, tergantung kita. Kita mau gunakan dia sebagai hal yang baik atau hal yang buruk. Ability to receive, process, and send data result. Artinya bahwa sensor-sensor ini itu bisa menerima data, memproses data, dan sekaligus mengirimkan data hasilnya. Kalau seandainya kita pasang CCTV, di CCTV itu kita program untuk mengecek, anggaplah ya teman-teman sekalian mungkin ada yang bertugas di sekolahnya masing-masing, bertanggung jawab di bidang IT misalnya, kemudian memasang kamera, yang di kamera itu kemudian teman-teman mungkin memodifikasi sedikit. Kemudian mau tahu siapa siswa yang paling rajin masuk kampus, atau misalnya kalau ada lab yang diizinkan dibuka setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Maka sensor yang dipasang itu lewat penginderaan kamera CCTV akan memberikan kesimpulan dalam 1 pekan, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam 10 tahun. Akan memberikan bahwa dari semua siswa ini yang paling rajin datang. Ini sekaligus menjadi controlling. Maka dia dengan konsep monitoringnya bisa digunakan untuk menerima data, menangkap data tadi maksudnya, memproses datanya dan mengirimkan data hasil. Sehingga per 1 bulan, kalau kita mau tahu siapa guru yang paling rajin datang, yang paling cepat datang, bisa ketahuan. Sekarang kamera sudah bisa mengenali orang. Begitu kita datang, sudah ketahuan. Di luar negeri bahkan, teman-teman sekalian, untuk tahu nasabah representatif itu menggunakan sudah berbasis kamera dia. Jadi begitu dia masuk di pintu, meskipun dia pakaiannya compang-camping, ya, tapi dia langsung ketahuan bahwa saldonya di bank itu ada sekian triliun. Mungkin ada yang datang dengan style kaya banget, parlente, tetapi saldonya minimalis. Nah, ini juga yang membedakan tentang layanan nasabah representatif di bank-bank internasional tadi. Parlente gayanya, tapi dilayani sama front office yang biasa-biasa aja. Mungkin ada yang datang dengan pakaian sederhana, kaos oblong, bahkan mungkin sangat sederhana. Tapi ketika sistem mendeteksi bahwa orang ini adalah pemilik uang di bank itu yang sekian triliun, maka dia akan dilayani sama nasabah, dia akan dilayani sama customer service representatif. Ya, diundang di ruangan khusus, bahas sesuatu. Padahal pakaiannya cuma camping. Jadi pengindraannya semuanya berbasis kamera deteksinya. Paham ya maksud saya ini? Kalau ada yang teman-teman mau tanyakan, langsung dipotong, ditanya, santai aja. Karena ini banyak banget ini mau saya jelaskan, tapi pastinya tidak cukup waktunya. Ya, kita akan selesai di jam 12 kurang. Nanti kita buat sesi tanya jawab. Kemudian yang berikutnya, minimal kalian teman-teman paham kenapa wireless sensor network. Ini yang kita angkat topiknya tentang jaringan. Ya, able to provide much more detailed information about the physical environment is area and monitoring. Jadi wireless sensor network ini ya ketika dikolaborasikan dengan teknologi lainnya maka dia bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail daripada orang melakukannya. Orang terbatas. Tahu pesawat kapal perompaknya Rusia waktu Indonesia kena tsunami, ya, termasuk kapal apa ada istilahnya itu ya. Jadi kapal itu kapal penelitian. Ketika dia jalan di titik tertentu, maka area ratusan kilometer itu bisa dia tahu kontur dari area yang dia jalani dan potensi yang ada di dalamnya, kandungan yang ada di dalamnya. Apa yang melakukannya itu teman-teman sekalian? Wireless sensor network. Teknologi wireless sensor network mampu melakukan penginderaan. Jadi dia lewat di atas udara, dia bisa mengindra semua berapa ratusan kilometer luasnya di area kita dan tahu potensinya di dalam ada emas, ada intan, ada tembaga, ada nikel.
dan seterusnya. Begitupun yang jalan di. Nah, dulu itu waktu tsunami muncul, kapal-kapal ini bersamaan datang dengan kapal-kapal bantuan. Sebenarnya mudah dia masuk karena misinya bantuan. Seandainya bukan karena misi bantuan, maka dia tidak masuk gitu. Tidak diizinkan sama kita. Karena lewat situ dia dapatkan penginderaan secara total. Mata-mata. Dia memata-matai secara keseluruhan potensi. Dan itu terjadi. Makanya dikatakan perangkat ini, teknologi ini itu bisa lebih detail menangkap semua informasi. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Ya. Kemudian berikutnya, support by network and ability to centralize network between one node to others. Ini maknanya bahwa sistem ini itu mendukung sistem jaringan. Sekarang jaringan, kalau dulu kan kita terbatas itu jaringan. Ada area di daerah di kampung kita mungkin belum ada belum ada signalnya bedeng istilahnya. Bahkan ada beberapa teman yang bercanda, kampungmu di mana? Pas dia bilang, kampung saya di sini. Ada Mika di Google Maps. Secara sederhana itu dia bilang bahwa kampung itu terbelakang, tidak ada di Google Maps, tidak ada orang bisa ke sana, tidak ada kendaraan bisa ke sana. Tapi sekarang apa? Sudah ada punyanya Elon Musk. Tahu apa teknologinya Elon Musk? Sterling. Starlink. Tidak ada area yang tidak bisa di cover. Sehingga kalau dulu kita cerita bahwa tidak ada di Google Maps, sekarang selesai. Nah, ini bisa dikolaborasikan dan dia bisa saling berkomunikasi. Bisa saling berkomunikasi. Sehingga misalnya kita mau melakukan pengontrolan terhadap misalnya tadi anggaplah ada patahan lempeng bumi di kedalaman laut di kira-kira di 1000 meter ke bawah, 1 kilometer ke bawah, yang kira-kira tidak bisa dilakukan sama orang di kontrolnya, maka wireless sensor network ini itu ditebar dengan helikopter, mungkin diatur jaraknya per satu titik itu 500 meter, kemudian begitu dia sampai di dasar laut, dia langsung aktif dan membuat jaringan komunikasi antara sensor-sensor yang ada di bawah. Kemudian masing-masing sensor akan mengamati lingkungan sekitarnya yang menggunakan sensor-sensor lagi. Datanya kemudian dikirim ke pusat, dianalisa, dan diambil kesimpulan. Makanya BMKG itu bisa tahu ini berpotensi tsunami, ini berpotensi gempa sekian Richter, ini berpotensi apa tidak ada tsunami misalnya kayak seperti itu. Karena informasi yang di ini tadi ini, teman-teman sekalian. Ini yang melakukannya. Orang mana bisa? Selamatkan diri dulu kan? Alat-alat ini itu bekerja untuk kita. Kenapa kita bisa tahu Toraja sekarang hujan? California lagi banjir. Lagi mendung misalnya. Berawan, suhunya sekian. Kita gunakan aplikasi yang namanya Withers. Aplikasi Withers yang melakukan monitoring perangkat-perangkat ini yang ada di sana. Yang kemudian kita bisa akses lewat aplikasi Wither di handphone kita masing-masing. Paham ya? Dan ini adalah wireless sensor network. Lanjut. This study Mohon is izin Pak, intend to area in ya. Silakan, kalau ada mohon yang izin Pak. dipotong tanya. Eh, Hmm. saya mau apa? Hanya mau memastikan saja eh, apa namanya? Mencoba merekap sedikit. Jadi eh, ini juga terkait tadi dengan artikel yang coba untuk eh, saya bedah. Jadi berarti mungkin begini Pak, kesimpulannya begini. Eh, dari WSN tadi ini, dari WSN tadi ini itu mungkin dipasang dari beberapa titik, kemudian eh, kemudian datanya itu dikumpulkan di cloud, terus kemudian dilakukan proses analisis, kemudian setelah dilakukan analisis baru kemudian ditampilkan. Nah, mungkin sama tadi dengan apa yang untuk sensor kelembaban udara, apakah akan eh, apakah kelembaban udaranya apa seberapa, kemudian intensitas hujannya seberapa, eh, apakah maksudnya
ini sensor network yang dipasang di berbagai titik atau eh, maksudnya ini dideteksi menggunakan satelit atau seperti bagaimana, Pak? Oke, jadi eh, pada intinya sih sebenarnya bahwa sensor-sensor ini kan pekerja, ya. Dia adalah posisi pekerja dan akan ada satu kalau apa kayak server gitu ya. Kalau kita nyebutnya apa ya node, aduh saya lupa. Ya, server lah kita sebutnya. Disitulah pusat pengumpulan datanya. Tetapi ada juga beberapa yang itu kan sensor banyak data yang dia kumpul. Tetapi Hmm. sensor-sensor tadi ini hanya akan mengambil data yang valid saja, yang memang kita butuh. Ini untuk menghemat energi. Nah, data-data ini yang tadi kemudian dikirim ke server, di server ini kemudian menyimpulkan, kemudian dikirim ke BMKG, BMKG kemudian memutuskan apakah perlu menekan tombol sirine peringatan atau tidak mesti. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian. Biasanya seperti itu Pak Arianto. Tapi artinya bahwa ini saya masih membrainstorm ya, memahamkan secara global saja dulu bagaimana sih konsep pemanfaatan. Ini jaringan ilmu banget jaringan kita. Ini kita kan maksudnya cuma dari jaringan kan. Tapi saya mau giring ke teman-teman sekalian untuk bagaimana sih teknologi jaringan ini perkembangannya. Jadi kalau Prof Yaster kemarin kasih basicnya, Kak ini implementasinya. Ya, sekali lagi ini jaringan banget. Di sana masuk mi sistem cerdasnya, masuk mi modifikasi algoritma-algoritma, dan seterusnya. Jadi ada kecerdasan yang dipasang. Kalau ada pertanyaan tambahannya Pak Irianto, boleh silakan. Cukup, Pak. Ya, boleh. Nah, jadi yang tadi saya bahas di atas ini untuk kondisi-kondisi seperti ini, itu biasanya digunakan untuk area ekstrim. Area ekstrim itu adalah ini tadi, inaccessible by humans. Artinya bahwa area yang tidak bisa diakses oleh manusia. Paham ya? Bahwa pemanfaatan teknologi-teknologi ini itu rata-rata misalnya ini Fukushima yang barusan atau Chernobyl yang barusan meledak kilang nuklirnya di sana. Enggak boleh ada orang di sana kan? Ya, tidak boleh ada orang. Sehingga bagaimana melakukan pengontrolan? Sementara dia harus terkontrol. Maka dipasanglah perangkat wireless sensor network ini untuk melakukan monitoring. Makanya dikatakan area-area ekstrim yang inaccessible by humans and without any change to do maintenance. Yang artinya bahwa tidak ada kesempatan untuk melakukan maintenance. Jadi perangkat sensor ini ketika dia dipasang di sana, maka dia akan bertahan dengan baterainya untuk bisa melakukan monitoring dan memberikan informasi ke kita. Itu maksudnya. Ya. Nah, dulu waktu zamannya saya itu baterai itu hanya bisa bertahan kurang lebih 8 bulan, sekian jam. Maksimal tuh untuk kondisi pemakaian normal. Tapi sekarang teknologi baterai sangat berkembang, jadi bisa saja mungkin lebih dari itu. Itu yang tidak pernah di-charging. Nah, sekali lagi baterai itu sekarang kan ada yang di-charging. Jadi sepaket dengan panel suryanya kalau misalnya dia dipasang di area yang terpapar dengan matahari, atau kalau misalnya dia dipasang di bawah laut, maka satu paket panel baterainya itu dengan kincir air yang ketika kincirnya berputar maka dia akan mendapat energi pasokan listrik lagi. Atau kalau misalnya yang dipasang di tubuh manusia, ada sensor ya yang dipasang di tubuh manusia dan tetap dia gunakan baterai itu. Sumbernya adalah panas tubuh manusia yang digunakan untuk sumber energi baterainya. Paham maksud saya ini? Nanti teman-teman akan dapat itu. Silahkan dibedah ya. Baik, sampai di sini secara keseluruhan untuk pengenalan ini ada yang ditanyakan? Santai aja lah, ringan, nyantai aja, jangan terlalu tegang. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Ya, oke, saya suka ini, mengerti sekali berarti, tidak ada yang bertanya. Oke, yang berikutnya ini adalah mewakili dengan tadi. Jadi pemanfaatan wireless sensor network itu hampir dimanfaatkan di semua lini kehidupan, ya. Ada yang digunakan di luar angkasa, ya. Ada yang digunakan di bawah air,
ada yang digunakan di dalam tanah. Ini yang contohnya kayak tambang-tambang bawah tanah yang ada di Freeport itu kan orang ternyata kiloan meter itu masuk ke dalam tanah, ya. Dan sekali lagi sensor-sensor ini digunakan untuk menjamin keselamatannya kodong pekerja yang ada di sana. Oh ya, ini direkam ya Pak Herianto. Iya Pak, terekam. Oh iya, potongkan nanti saya khusus bagian penjelasan yang ini ya, biar saya simpan lagi di kalau ada yang nanya-nanya, malas sama menjelaskan berkali-kali bilang, biar mi langsung sharing aja ya. Ah, ya, kemudian underground, kemudian di industrial. Industrial ini teman-teman sekalian luar biasa. Dulu saya pernah berkunjung ke pabriknya Lexus Toyota di Jepang langsung. Ya, pabrikannya Lexus langsung. Dulu waktu kuliah ya di Surabaya, saya heran, apa ini robot line track? Tahu ya robot line track, robot yang ngikuti garis gitu. Pikirku dalam hati, nggak canggihnya. Ya, maksudnya terlalu sederhana gitu menurut saya. Pas sampai di Lexus, saya baru tahu kalau ternyata robot-robot yang line track itu digunakan eh, apa oleh perusahaan itu sebagai pengantar komponen yang kurang. Jadi eh, itu kan banyak berjejer itu, banyak berjejer. Kemudian orang-orang ini kan ada memang area perakitan itu yang harus tangan manusia yang mengerjakannya, bukan robot. Nah, untuk titik-titik ini itu ada sensor-sensor kecil yang dipasang kadang, termasuk baut dan mengeraskannya. Nah, kadang pekerja ini bautnya kurang. Maka di mejanya itu sudah ada kontrol. Kalau misalnya baut dia sudah tahu yang mana dia tekan, maka robot ini jalan pergi ambilkan baut dan kembali ke jalur itu ngantarkan baut. Bukan orang yang datang ambilkan. Saya baru paham, oh ternyata ini gunanya nih line track. Dulu waktu kuliah saya pikir ini tidak ada gunanya. Apa ini yang gini di riset? Ternyata itu manfaatnya. Dan luar biasa. Seperti itulah mereka bekerja di sana. Dan itu jauh sebelum ini mereka sudah manfaatkan. Dan banyak banget sekarang. Ya, sekarang bahkan dikatakan industrial ini semuanya tergantikan oleh robot. Bahkan siap-siap saja teman-teman yang mungkin ada keluarganya yang di akunting, ada keluarganya di bagian hukum untuk menetapkan hukum. Semuanya sekarang baik. Ya GPT canggih sekali sekarang. Mau nanya apa yang tidak bisa dijawab sama dia? Coba, saking pintarnya gitu. Nah, itu tinggal di-generate sedikit, dia akan bisa memberikan kesimpulan. Paling tidak, kita akrab dengan istilah co-pilot ya teman-teman sekalian. Co-pilot itu adalah ada pilot, ada co-pilot. Pilot itu pengambil keputusan utama, co-nya itu adalah wakilnya. Nah, kira-kira teknologi-teknologi tadi untuk pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan, maka dia ada di posisi co-pilot. Ketika kita bingung, maka kita bisa ngecek apa sih kalau di kesimpulannya ini GPT misalnya kayak gitu atau asisten pribadi kita di teknologi AI ini misalnya. Maka dia akan memberikan pertimbangan. Kita bisa memutuskan ini yang kita ambil. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi, kita sudah berada di era yang luar biasa canggihnya ini. Meskipun kita masih lebih banyak demonya daripada melakukan risetnya. Mahasiswa-mahasiswa kita lebih senang demo daripada melakukan riset. Tapi it's okay lah ya. Eh, kita berharap suatu saat eh, generasi generasi berikutnya ini bisa lebih maksimal lagi. Baik, di area ini ada yang mau ditanyakan. Ini teman-teman sekalian sekaligus menjelaskan tentang banyak banget ini. Misalnya di space tentang melakukan kontrol, mengatur kontrol lifetime, ya, termasuk ada event yang sangat jarang. Jadi kalau di space itu kan biasanya digunakan untuk apakah ada meteor yang akan menabrak bumi. Nah ini yang maksudnya rare event. Artinya kondisi yang sangat jarang terjadi. Di sana ada baterai, ada pengaturan tentang toleransi keterlambatan pengiriman data karena dia berada di luar angkasa. Kemudian ada sistem remote yang di apa remote yang di sorry sensor yang di remote maksudnya. Kalau di bawah laut di underwater ya ada sensor UV, kemudian localization, coordination dan sistem security. Ini tujuannya untuk mengurangi eh, apa kecelakaan terkait dengan sistem komunikasi di bawah laut. Dan ada sangat banyak teman-teman sekalian. Saya pikir ini nanti by condition kalau teman-teman sangat tertarik silahkan masukkan kata-kata kunci ini di searchingnya teman-teman nanti akan dapat penjelasan yang lebih detail. Oke.
Saya lanjut ke bagian bawah. Saya akan menjelaskan 5 menit lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, biar teman-teman juga terbuka. Ini bahwa sekarang teknologi ini mengambil peran. Coba sebutkan satu area apa yang teknologi yang kita rasa sekarang tidak dimasuki. Coba sebutkan satu saja. Tidak ada. Saya mau bilang tidak ada. Ya, hampir semua yang kehidupan kita yang dulu kita lakukan secara konvensional sekarang diambil alih bahkan diduplikasi oleh teknologi. Makanya sekarang anak-anak lebih sedang pegang handphone daripada pegang kelereng. Kalau dulu kan ada istilahnya main kelereng, main wayang, main karet, petak umpet, atau lompat-lompatan tali. Sekarang semuanya dia bisa dapat di gadgetnya. Dan itu penyakit, ya. Sehingga teknologi itu bermuka dua, tergantung kita. Ada kebaikan yang dibawa dan ada keburukan yang dibawa. Baik. Di bagian ini ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Bahkan bikin lagu sekarang, bikin film, coba. Saya sekarang kayak kurang asik nonton film karena kadang yang saya pikir itu langsung bilang ini nih manipulasi semua ini. Tapi sebenarnya kita nonton film tuh nggak boleh gitu. Iya, betul. Kita nggak bisa menikmati, itu nggak bisa menikmati. Hmm. Hilang, hilang, hilang ini. Ya, langsung langsung bilang begini, malas nonton film. Gampang itu. Ya, lebih seru nonton drama Korea aja kali ya atau anime yang sudah ketahuan palsunya kan? Iya, iya. Ada yang yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Mana nih tadi? Masih kelihatan sih yang saya sharing? Sih. Baik. Nah, yang sekarang yang paling canggih itu adalah implementasi teknologi ini untuk kebutuhan perang. Kenapa kemarin Elon Musk, ini sebenarnya nggak boleh cerita ya, apalagi kalau mau dipublish nanti, horor sih. Ya intinya bahwa semua teknologi ini diarahkan untuk kebutuhan perang. Bisa banget. Kalau dulu awal mula jaringan mungkin kemarin sempat Prof Yasser bercerita ya tentang DoD, Defense of Department, yang belakangan menjadi standar komunikasi data di 4 layer DoD itu selain OSI layer ya, apa yang 7 layer itu. Maka di DoD itu sebenarnya proyek pertamanya apa? Menghitung lintasan peluru. Proyek kalkulator pertama itu hanya untuk menghitung lintasan peluru. Tujuannya kalau mortir itu ditembakkan dengan sudut kemiringan tertentu, maka dia akan sampai di titik di mana pasukan yang mau ditarget. Kebutuhan awalnya penciptaan komputer ada di sana tuh. Mungkin kalau teman-teman lihat bagaimana step by step komputer, awal mulanya jaringan itu ada di DoD itu, komunikasi data, ya. Dan sekarang berkembang sangat luar biasa. Sudah ada drone, sudah Ya, ada satelit, sudah ada antena penginderaan dan semuanya. Dan ini digunakan dulu kita tidak pernah bisa lihat rumah kita dari atap, dari langit. Sekarang lewat Google Map ya, Earth yang Earth-nya ya, kita bisa kunjungi rumah kita di kampung. Kita bisa mungkin dari video yang dirilis sama Google Earth tadi ya, kita bisa lihat nenek kita mungkin, mama kita yang lagi menyapu di halaman rumah. Ya, atau mobil kita yang terparkir di kampung, motor kita yang kita tinggalkan tuh. Saya dulu waktu kuliah keluar, kalau rindu sama kampung, saya kunjungi lewat Google Earth. Meskipun itu gambar, tapi sedikit banyak itu melepas kerinduan bahwa saya rindu lihat kampung. Bisa lihat sawah, bisa lihat apa pohon-pohon dan lihat rumah dari depan itu luar biasa. Ya, saya melakukannya. Dan, nah ini tadi teman-teman sekalian, kalau ini kelihatan pointer saya goyang. ya, Nah, ya. ini yang mungkin ini di sini intinya ini. Bagaimana sistem sensor ini bekerja? Lapisan paling atas ini adalah lapisan sensor yang bekerja. Umum. Semuanya diindra pakai sistem sensor. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat bagaimana di Palestina perang sekarang, itu kan Israel dapat dukungan penuh Elon Musk. Ya, Elon Musk kan sekarang luar biasa, pemilik hampir semua teknologi. Dia menguasai space ya, ruang angkasa dengan semua perangkat teknologi yang dia punyain. Dia nguasain sistem automasi yang ada di darat. Dia nguasai sistem jaringan komputer yang apa tuh? Ya, pokoknya dia punyain semua. Ya, kita bisa lihat kok dari ini.
Ya, di wilayah ini adalah penginderaan, termasuk di dalamnya pusat antena dan sistem sensor. Kemudian wilayah ini adalah penginderaan lewat satelit dan pendefinisian wilayah-wilayah tertentu. Dan yang berikutnya ini adalah eksekutor. Tergantung. Kalau wilayahnya hanya bisa dijangkau oleh pesawat, maka ini yang akan jalan. Kalau bisa dijangkau oleh tank, ini yang akan jalan. Kalau memang harus manusia yang menyergap melakukannya, maka ini yang jalan. Dan ini sudah berlaku. Dan ini sudah terjadi. Jauh sebelum hari ini, teman-teman sekalian. Ya, baik. Itu untuk kebutuhan perang. Dan ini untuk kebutuhan lingkungan. Kalau tadi ini untuk army. Ya, kalau ini untuk Betul. kebutuhan kita. Kalau di kebutuhan kita, coba. Yang kayak tadi saya cerita tentang Wither. Jembatan-jembatan tol itu semuanya dikontrol by sensor. Ya, dan eh, pintu-pintu palang-palang utama itu akan ada, mungkin ada yang pernah berkunjung ke Suramadu, ya, jembatan panjang ya yang Suramadu itu sekitar 1,8 atau 5,8 kilometer kalau tidak salah. 5, 5. 5 ya, 5,8. Saya dulu pas pembukaan pertama tuh di sana, pas sekolah waktu itu. Nah, di sana itu sistem sensornya bekerja dengan baik. Itu kan proyek Cina tuh. Jadi setiap dari tiang-tiang jembatan ini itu terkontrol sama sensor. Bahkan pada titik-titik tertentu, ketika angin sangat kencang, jembatan itu mengoleng, dan secara otomatis sistem sensor akan mengambil keputusan bahwa jalan untuk sementara Suramadu tidak boleh saya dilewati. Sampai kondusif anginnya baru bisa dilewati lagi. Dan ini kita dibantu. Sistem sensor ini itu tadi saya bilang. Satu sisi dia akan menjadi jahat ketika digunakan untuk jahat dan akan menjadi manfaat ketika akan digunakan. Makanya saya katakan dia bermata dua. Dan ini tujuannya untuk saving by humans, menyelamatkan kita gitu. Ya, dan teman-teman bisa definisikan banyak lain. Ya, lampu sekarang semuanya kalau kita ada nyala, AC pun demikian, terkontrol suhunya bisa kalau pas kita masuk. Bahkan ada beberapa perangkat-perangkat pintar itu semuanya terkoneksi dengan sistem jaringan. Ya, dia tahu apa yang harus. Bahkan rumah-rumah, saya belum pernah masuk, belum pernah lihat yang kayak eh, mesin rotinya terkontrol itu pakai IP address tersendiri. Dia bikin roti pas orangnya mau datang. Terus pas masuk rumah AC sudah terkondisikan, pintu terbuka sendiri. Pas masuk ke dalam hanya duduk, musik bunyi sesuai dengan suasana kebatinan. Itu luar biasa tuh semua tuh. Dan itu terjadi. Itu sudah ada. Itu sudah ada. Ya, jauh sebelum hari ini. Baik. Dan itu adalah semuanya by sensing wireless. Tentunya dengan kolaborasi ya, maksud saya. Tidak hanya sensingnya aja, tapi bahwa ini adalah teknologi sensing untuk bisa melakukan penginderaan-penginderaan ke sana tuh. Di dalamnya ada sistem cerdas untuk mengatur keseimbangan, mengetahui mood kita dan seterusnya. Baik, saya 2 menit lagi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah ini termasuk bagaimana mengontrol gedung secara keseluruhan. Jadi orang hanya mainnya di command center. Command center itu atau control room saja. Mengamati, lihat sistem monitoring kelistrikannya, sistem monitoring keamanannya, sistem monitoring pemadam kebakaran, kondisi eh, kelembaban udara, dan semuanya terkontrol. Satu gedung hanya dalam satu ruangan. Bahkan kalau memang kondisi darurat harus diungsikan, maka sistem alarm gedung akan berbunyi sebelum itu akan mencelakai manusia. Maka bisa dilakukan rescue. Ya, yang berhubungan dengan medical. Ini ada nih di topik-topik kita ini ada semua teman-teman sekalian ya. Makanya saya bahas bagian ini. Dan sekarang masih sangat banyak, masih sangat banyak. Ya, kalau dulu ini semuanya besar fisiknya, tapi kalau sekarang ini ada yang dipakai dan melekat ke tubuh. Wearable device sekarang bisa mengontrol berapa denyut jantung, berapa langkah kita lakukan, tidur kita nyenyak apa tidak nyenyak semalam. Dia bisa definisikan itu semua. Saking canggihnya teknologi sekarang. Mestinya sekarang orang lebih panjang umurnya ya daripada dulu-dulu. Tapi karena stres yang kasih mati. Banyak utangnya. Ay, apalagi kalau mau lebaran minjam uang nih. Nah, itu yang kasih mati. Banyak cicilannya tidak lunas. Antri tukang tagih depan rumahnya, itu yang kasih mati cepat itu.
Kira-kira begitu. Dan ini adalah beberapa perangkat medical device dan teman-teman nanti silahkan dibedah kalau teman-teman tertarik. Mungkin itu bagian akhir. Ini masih banyak, tapi paling tidak ini bisa membrainstorm ke teman-teman sekalian, ya. Oh ya, sekarang kayak di luar negeri, eh, apa tuh? Untuk mengelabui penginderaan, semuanya dibikin sama dengan model hewan. Lebah dipasangi sensor, dibikin untuk mengecek di mana musuh berada. Ada yang pasukan semut, ada yang pasukan hiu-hiu, ikan lumba-lumba atau ikan paus untuk mengecek di mana musuh di laut. Itu luar biasa tuh. Ada yang pakai burung, ya, karena kalau pakai drone kelihatan, tapi ada yang pakai burung. Jadi luar biasa sekarang. Ini dan itu teknologi semua yang melekat di tubuh peralatan tadi. Kayak ini ada semut, ada juga memang yang wujudnya semut, ya. Saya dulu di Jepang tuh biasa lihat sensor yang memang kepiting modelnya, tetapi penuh sensor badannya. Bisa dapat semua ada informasi, dia bisa masuk ke air. Bahkan ya sudahlah, mungkin teman-teman akan bisa dapat tuh lihat di YouTube kalau misalnya interest ke bagian-bagian itu. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian. Sengaja saya tidak habiskan sampai jam 12 ya. Saya berharap kita ada diskusi mungkin, ada hal yang ingin disampaikan, sekadar membuka wawasan.